Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitriani dari kelas 12 MIA 4. Semenjak kelahirannya di kota Mekah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak berhenti sampai di wilayah Jazirah Arab saja. Semakin lama perkembangan Islam semakin tinggi dan meluas hingga ke berbagai pelosok dunia lainnya. Pada awalnya hanya ditemui di kota Mekah dan Madinah. Kini kita bisa mengetahui bahwa dalam sejarah Islam dunia, Islam dikenal oleh segala kalangan usia, suku, ras, dan kebangsaan. Nah, pembahasan materi pada video kali ini yaitu perkembangan Islam di dunia barat. Masuknya Islam ke Eropa. Masuknya Islam ke Eropa telah dimulai dari sejak berabad-abad yang lalu. Diawali oleh penaklukan negara Andalusia di semenanjung Liberia dan kemudian melalui Silia, serta penguasaan wilayah Balkan oleh Khalifah Utsmaniyah memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara kedua masyarakat itu. Kehadiran Islam di Eropa kemudian berlanjut dari imigran umat Islam dari negara-negara Islam ke Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Kehadiran Islam di Eropa sebenarnya telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Perkembangannya agama Islam di negara Inggris. Dalam 2 dekade terakhir, warga Inggris yang masuk Muslim hampir 2 kali lipat. Hal ini merupakan bentuk perkembangan yang luar biasa di negara yang juga pada awalnya banyak didominasi oleh agama Nasrani dan nilai-nilai ateisme. Di abad 16 hingga perkembangan ke abad 18, Islam masuk ke Inggris melalui imigran yang berasal dari Yaman, Gujarat, dan Timur Tengah. Saat terusan Swiss dibuka tahun 1869, pendatang Muslim banyak berdatangan dan membentuk pemukiman baru di kota-kota pelabuhan yang ada di London, Liverpool, dan Newcastle. Lama-kelamaan, pemukiman yang didominasi Muslim tersebut banyak mendirikan masjid-masjid dan melakukan kegiatan sosial baik di masyarakat dan universitas yang ada di Inggris. Islam juga turut berkembang di kampus-kampus Inggris, membuat akhirnya pertukaran nilai-nilai dan budaya di antara mahasiswa Inggris turut terjalin. Islam tentunya mampu menunjukkan hal tersebut. Hal ini disebabkan yang pertama, ajaran Islam mampu diuji dan dipertanggungjawabkan. Beberapa orang ada yang takut dan khawatir ketika memahami Islam, merasa Islam adalah agama yang hanya diyakini saja. Justru, kebenaran Islam adalah kebenaran universal. Dilihat dari sisi manapun dan sudut apapun, kebenaran akan tetap benar. Begitupun hal-hal mendasar seperti masalah ketuhanan, kenabian Muhammad, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang kedua, ajaran Islam membawakan dampak keselamatan. Contohnya saja ajaran Islam mengenai perintah untuk menutupi aurat wanita. Seringkali dianggap mengekang dan menahan kebebasan wanita. Akan tetapi, jika ditelusuri dan dipahami bahwa memelihara aurat bagi wanita bukan saja menjaga diri dari kejahatan, tetapi sekaligus memuliakan dan menghormati. Tidak sembarang orang bisa menggoda atau melakukan pelecehan seperti pelecehan seksual pada wanita yang menjaga auratnya. Yang ketiga, ajaran Islam adalah agama fitrah. Agama Islam tidak mengekang hawa nafsu, tetapi juga tidak membebaskan hawa nafsu itu sendiri. Tidak sebagaimana pandangan liberal yang bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan atau ajaran lain yang melarang menikah untuk kalangan tersebut. Aturan Islam berfungsi mengatur antara kebutuhan dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Yang keempat, ajaran Islam toleran, membawa keadilan dan kebermanfaatan untuk umat. Toleran artinya menghargai perbedaan, kepercayaan masing-masing walaupun tetap proses mendakwahi dan menyebarkan nilai-nilai terus ada. Adil dan bermanfaat artinya senantiasa memikirkan apa yang terbaik untuk masyarakat, untuk umatnya agar tercipta keseimbangan tiap kehidupan manusia. Keadilan dan moderat atau wasaton merupakan karakteristik peradaban Islam, yakni moderat dan adil antara dua sudut yang saling berhubungan, memberikan fungsinya dan menjaganya satu sama lain agar tidak saling bertabrakan. Salah satu bukti perkembangan Islam di Inggris adalah adanya masjid di pusat kota London, yaitu Masjid Agung Regent's Park yang mampu menampung jamaah hingga 4.000 orang. Masjid itu juga dilengkapi dengan perpustakaan sebagai pusat kegiatan sosial dan administrasi.
Mungkin sekian pembahasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.